Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 14 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Chemistry ya, dia masih memiliki rasa sama kamu, masih punya uh, keterikatan ya sama kamu, ketergantungan. Intinya dia masih mencintaimu, menyukaimu. Bahkan di sini this is safe for you to love ya. Dia udah yakin hanya kamulah orang yang ingin dia cintai. Dia ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan kamu, ke suatu pernikahan, uh, dan ini ingin segera dia lakukan sama kamu, ingin segera melakukan suatu effort ya, ingin melakukan suatu action ke kamu ya. Mungkin dia nanti kalau datang lagi ke kamu memberikan action ataupun effort ke kamu, itu dia akan segera melamar kamu untuk menikahi kamu, atau bertunangan dengan kamu, atau ya menawarkan lamaran cinta ke kamu ya. I want to feel that way again. Dia menginginkan perasaan yang waktu seperti itu. Gimana sih? Aku menginginkan perasaan seperti waktu itu ya. Saat masih bersama kamu, dia masih merasakan betapa nyamannya dengan kamu, betapa bahagianya dia bersama kamu, seperti itu ya. I could let you get close to me. Aku tidak bisa membiarkan kamu dekat-dekat denganku terlebih dahulu sekarang ya. I love you unconditionally. Dia masih mencintaimu dengan sangat tanpa tanpa pamrih. I replay our conversation over and over. Dia selalu membuka kembali percakapan kalian yang waktu dulu itu lagi dan lagi. You speak to me through the music. Ya, jadi masih ada energi dari si dia, energi memantau kamu ya, karena di sini dia berkata kamu berbicara seperti musik. Jadi mungkin kamu itu masih membuat status ataupun suka mendengarkan musik gitu ya. Terus dia memantau kamu, jadi dia tahu kamu itu moodnya lagi apa ya, sesuai dari musik yang kamu dengarkan. Jadi ada energi pemantauan dari dia ya. Page of Cups, kemudian ada The Hangman Reverse, ada Four of Cups, The Lovers, Seven of Wands Reverse, and Justice. Aku melihat di sini bahwa orang ini itu mungkin ya, orang ini tuh ingin mengutarakan cintanya sama kamu, dan kayaknya kamu ini lebih muda dari dia ya, atau dia yang sebenarnya lebih muda ya. Kalian sesuaikan aja ya situasinya ya.
Dan aku lihat di sini memang orang ini tuh memang orang yang naif ya. Dia memang suka menutup-nutupi perasaannya, bahkan mungkin jarang sekali kamu tahu tentang perasaan dia sesungguhnya itu seperti apa. Tapi aku melihat hari ini orang ini ingin memberitahu kamu orang spesial bagi dia, bahwa kamu itu orang spesial di dalam hidup dia, ya. Orang yang sangat dia sukai, ya. Dan dia di sini ingin mengutarakan perasaan dia ke kamu. Karena dia pengen menjalin suatu hubungan dengan kamu. Cuman orang ini memang orang yang naif ya, naif. Dia akan segera melakukan suatu tindakan yang selama ini dia tunda-tunda ya, untuk dia lakukan pergerakan. Ya mungkin ini tadi dia ingin mengungkapkan perasaan dia ke kamu, bahwa kamulah orang terspesial di kehidupan dia gitu ya. Dia pengen ngungkapin ini sama kamu. Dan aku lihat orang ini sekarang mungkin dia udah nggak ketahan gitu ya. Jadi dia udah bisa melawan kenaifan dalam diri dia gitu ya. Jadi sekarang nih dia yang penting mementingkan kebutuhan dia deh. Yang penting kebutuhan dia terpenuhi, kebutuhan dia tercapai. Apa sih kebutuhan dia? Ya kebutuhan dia atas kamu. Dia ingin memiliki hatimu, dia ingin mengutarakan, dia ingin mendapatkan jawaban dari perasaan dia ke kamu, seperti itu ya. Nah, aku lihat The Hangman ini tindakan yang segera ingin dia lakukan. Jadi kalau misalkan kalian masih mengharapkan orang ini, ya silakan ditunggu. Four of Cups tegak ya, berarti kenapa nih tindakan yang ingin dia lakukan ini kemarin-kemarin itu hanya sekedar suatu pemikiran aja, nggak. Kalau misalkan dia tahu kamu adalah orang teristimewa di hidup dia, kenapa nggak langsung segera aja memberikan action, mengekspresikan cinta, menawarkan cinta ya ke kamu? Kenapa malah dia tunda-tunda bahkan sampai hari ini? Intinya dia ini lama gitu ya, lama untuk datang lagi ke kamu. Ya, karena orang ini sebenarnya masih takut ya, takut melakukan kesalahan yang sama seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Ya, entah apa masalah di antara kalian berdua ya. Jadi ini energi mantan atau orang masa lalu ya, yang membuat dia itu ya sedikit trauma ya. Ya mungkin nggak sedikit tapi memang ya trauma dan menyesal atas tindakan dia yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kenapa dia nggak segera juga saat dia berpikir kemarin-kemarin kamu itu adalah orang terspesial, kenapa nggak langsung diperjuangin aja, datang aja langsung gitu kan ngomong sama kamu. Nggak gitu, ya karena itu tadi, dia masih takut melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, terus juga dia menghindari penyesalan di kemudian hari, ya kalau misalkan dia melakukan, dia menghindari melakukan apapun yang pernah terjadi di masa lalu ya. Intinya di hubungan kalian kemarin itu ada suatu masalah, dan masalah itu tuh akibat dari si dia ini bertingkah melakukan suatu tindakan yang bermasalah lah bagi hubungan kalian. Nah, akhirnya kalian berpisah. Terus oke, dia cinta, tapi kenapa nggak langsung aja gitu ya? Atau mencoba untuk mengejar kamu lagi, jangan sampai kalian berpisah. Kenapa tidak seperti itu? Ya, karena dia di sini merasa takut.
takut kamu nanti lebih marah lagi, takut dia justru malah membuat kamu apa ya, lebih trauma dengan hubungan ini, dan dia juga trauma dengan kegagalan dari hubungan ini. Dia juga takut melangkah, takut apa namanya itu, melakukan hal yang sama dengan kamu tanpa dia sadari gitu ya. Jadi intinya Four of Cups ini dia masih, kemarin kenapa nggak segera datang tuh ya karena masih mengevaluasi seperti itu ya, mengevaluasi, menenangkan diri gitu ya. Tapi kalau dibilang cinta, ya jangan dipertanyakan ya. Karena di sini ada the lovers. The loversnya tegak. Dia benar-benar cinta sama kamu. Bahkan secara batin pun dia itu terkoneksi sangat kuat dengan kamu ya. Apapun masalah yang terjadi di antara kalian, pasti kalian ini akan dipersatukan kembali gitu. Jadi eh mau kalian berjarak sejauh apapun, mau masalah kalian sebesar apapun, the lovers masih selalu datang ya di akhir. Di akhir-akhir ini pembacaan aku the lovers selalu keluar. Ya berarti eh alam semesta masih menginginkan kalian untuk bersatu kembali ya, untuk bersama kembali gitu. Cuman kapan waktu tepatnya di dalam pembacaan tarot tidak ada tanda yang pasti kapan dia akan datang ya. Tapi intinya the lovers masih selalu ada di hubungan kalian ya. Dia masih mencintaimu. Bahkan aku lihat di sini nggak cuma dia yang mencintaimu, kamu juga sebenarnya masih mencintai dia. Bayang-bayang kalian berdua itu masih selalu ada di pikiran masing-masing dari kalian kayak gitu ya. Jadi aku lihat kalian ini masih terikat secara kuat ya, dan dinaungi oleh angel nih. Ya, kalian masih dililit oleh benang merah ini dan kalian diikat gitu kan. Jadi kalian tidak bisa dengan mudahnya pergi begitu saja dalam hubungan ini. Ya, eh, aku melihat saat kemarin kalian menjalin hubungan, sebenarnya hubungan kalian itu udah goyah, ya, udah goyah dari sejak awal dia ini melakukan suatu kesalahan sama kamu. Mungkin kamu di sini sering mendenialnya, sering mendenial bahwa ya kan secara koneksi, secara batin ya, secara batin kalian itu kuat. Mungkin kamu di sini tuh udah sering diberitahu oleh perasaanmu, oleh Yang Maha Kuasa bahwa oh ada yang tidak beres nih dengan pasanganmu ini gitu. Tapi kamu di sini mendenial, pura-pura bahwa ini tidak terjadi apapun, tidak ada masalah apapun gitu. Dan semakin kamu bertahan, justru kamu semakin tersakiti. Hubungan ini semakin menyakitkan ya. Bahkan satu sama lain dari kalian justru malah sama-sama menyakiti, sama-sama merasa tersakiti gitu ya. Jadi semakin kalian mencoba untuk mendenial, menganggap hubungan ini fine-fine aja, sebenarnya tidak gitu ya. Ini udah kelihatan banget ya, kelihatan banget hubungan ini nih udah penuh dengan masalah dan goyah. Bahkan orang-orang di sekitarmu, entah ini teman ataupun keluarga yang mengetahui hubungan kalian, mereka pun tahu bahwa hubungan ini nih nggak benar, hubungan ini nih udah goyah, udah retak kayak gitu ya. Tapi ya itu, kamu masih kekeh ya karena kamu masih mencintai dia gitu ya. Jadi kamu masih mendenial awalnya dan kamu masih yakin bahwa ya hubungan ini tuh bisa kok langgeng gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya kamu sadar memang hubungan ini tuh nggak bisa dipertahankan. Bukan hanya sekedar dari internal aja ya masalahnya, tapi memang dari eh, eksternal ya. Ini lebih ke eksternal sih. Kenapa sih hubungan kalian itu berpisah? Eksternal itu apa? Misalkan eh, jarak yang begitu jauh ya, kalian LDR, kemudian tidak pernah bertemu ya, nggak ada waktu untuk bertemu, kemudian
mungkin dia selingkuh, nah kayak gitu ya. Jadi dari pihak eksternal lah yang membuat hubungan ini tuh akhirnya berpisah ya. Jadi bukan dari sisi kaliannya, tapi memang ada orang-orang tertentu yang menginginkan kalian berpisah seperti itu. Justice. Ya, berarti aku lihat di sini dia udah sadar karena dia di sini sudah mendapatkan karmanya ya atas apa yang pernah dia lakukan ke kamu kemarin ya. Masalah apapun itu ya, entah itu dia selingkuh dari kamu atau membohongi kamu atau apapun lah itu ya yang membuat dia juga trauma dengan hubungan dia denganmu kemarin gitu. Dia udah sadar sekarang, dia udah mendapatkan balasannya. Dan aku lihat justice ini juga bisa jadi dia nanti akan datang untuk memberikan kamu suatu komitmen atau kepastian dalam hubungan ini, bisa jadi suatu pertunangan atau pernikahan ya, atau lamaran. Intinya akan ada yang disahkan di antara kalian berdua. Eh karena setelah kalian sudah melewati percekcokan di antara hubungan kalian, udah adanya masalah di dalam hubungan kalian, justice ini menandakan dari itu semua, dari pertengkaran kalian itu akan ada suatu balasan ya, lebih tepatnya keadilan ya, lebih tepatnya keadilan. Kemudian dari keadilan itu akan timbullah suatu pengesahan ya. Kalau dalam percintaan ya pengesahannya ya mungkin lamaran, tunangan ataupun pernikahan. Oke. Jadi seperti itulah pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya dalam pembacaan untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.